Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat siang Bu Uli, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Umi, Bu Umi kegiatannya apa ini? Oh ini Bu, cuma baca-baca buku aja. Maaf nih Bu, saya mengganggu waktunya. Jadi saya itu mendapat tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di lembaga tentang pengambilan keputusan. Ya Bu Uli, tidak ada yang mengganggu, tidak saya tidak merasa terganggu. Jadi silahkan secukupnya nanti kita melakukan wawancara dan saya juga berharap ya nanti tugas Bu Uli dapat selesai dengan baik dan maksimal. Oke, terima kasih Bu. Ini langsung saya ke pertanyaan awal nih Bu. Iya, silakan. Gini Bu, selama ini bagaimana Bu Umi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika atau kasus bujukan moral itu dapat dilihat dari sifat kasusnya ya Bu ya. Yang pertama untuk kasus dilema etika itu adalah sebuah kasus bila ada pertentangan antara benar dan benar. Kemudian dikatakan sebagai bujukan moral itu bila ada pertentangan antara benar dan salah gitu. Antara benar dengan benar, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa itu dilema etika itu contohnya seperti apa Bu? Untuk contoh kasus yang termasuk dalam dilema etika itu contohnya ya Bu ya, kalau di sekolah ini misalnya ya, ini menyangkut guru misalnya ya, ada seorang guru yang mau ikut pelatihan, kemudian di saat itu juga guru tersebut kan punya jam mengajar, jadwal mengajar. Nah, untuk mengajar itu kan benar, memang menjadi tugasnya. Kemudian untuk pelatihan pun itu juga benar, karena dengan pelatihan itu untuk kepentingan lembaga juga melatih dia atau mengembangkan dirinya yang akhirnya nanti akan menjadi berdampak pada muridnya, diimplementasikan di kelas dan berdampak pada muridnya. Nah itu adalah contoh dari kasus dilema etika. Kalau untuk contohnya untuk apa itu bujukan moral itu seperti apa ya Bu? Sama juga ya Bu ya. Ini masalah izin ya, guru yang izin. Kalau tadi guru yang izin untuk mengikuti pelatihan. Kalau untuk yang bujukan moral itu misalnya ada guru di jam pelajaran kemudian izin menghadiri resepsi misalnya. Oh, mantan itu ya Bu, sekarang lagi maraknya itu ya. Ya. Seperti saat-saat ini banyak sekali yang mengadakan hajatan. Kemudian ada guru yang izin kepada saya mau menghadiri resepsi pernikahan itu. Nah, itu adalah contoh dari bujukan moral karena dia punya tanggung jawab untuk mengajar. Kemudian untuk menghadiri resepsi dia itu bisa melakukannya itu setelah pembelajaran selesai. Iya, mungkin setelah pulang sekolah gitu ya Bu ya. Mungkin selama ini bagaimana Bu Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Umi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, dalam mengambil keputusan untuk kasus tersebut itu saya berpegang teguh pada 4 paradigma ya Bu ya. Yang pertama adalah suatu kasus itu bertentangan antara kebutuhan individu dan kelompok, maka yang harus saya utamakan itu adalah yang untuk orang banyak. Kemudian selanjutnya adalah pertentangan antara rasa keadilan atau kejujuran dengan rasa kasihan. Kadangkala suatu kasus itu keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan, tapi karena sesuatu hal, contohnya adalah rasa kasihan terhadap orang tersebut, kita jadi menitikberatkan pada rasa kasihan tersebut. Kemudian yang ketiga ya, pertentangan antara kebenaran dan kesetiaan.
Yang selanjutnya yang terakhir adalah keputusan tersebut berguna untuk jangka panjang atau jangka pendek atau jangka yang sekarang. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus saya pegang. Yang dipegang teguh ya Bu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Umi lakukan selama ini? Untuk prosedurnya saya dalam pengambilan keputusan tetap memegang teguh prinsip. Ada tiga prinsip ya. Yang pertama adalah rasa kepedulian ya. Jadi keputusan yang saya ambil itu adalah untuk rasa peduli saya terhadap suatu permasalahan untuk orang banyak. Kemudian yang kedua adalah keputusan yang saya ambil itu adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah keputusan yang saya ambil itu nanti bermanfaat untuk orang banyak dan dapat saya pertanggungjawabkan. Iya. Dapat dipertanggungjawabkan di baik kepada Allah maupun kepada sesama. Oh iya, nggih. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang saya anggap efektif adalah bila dalam suatu keputusan yang saya ambil itu adalah bernilai benar sesuai aturan, kemudian itu juga dapat diterima oleh banyak orang, karena satu keputusan tidak mungkin semua orang itu bisa menerima, pasti ada pihak-pihak yang tidak menerima. Iya, dari sudut pandang mereka Bu terkadang berbeda ya. Iya, betul sekali. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kalau dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika itu tadi pertentangan antara kebenaran dan kebenaran. Itu adalah suatu hal yang berat untuk memutuskan. Kita itu pilih yang mana? Antara mengajar sama workshop misalnya ya. Nanti kalau saya ikut workshop, anak-anak siapa yang akan mengajar? Sedangkan guru-guru lain pun juga sudah mengajar kelasnya masing-masing. Punya cetak masing-masing ya Bu ya? Iya, kemudian kalau saya mengajar, saya pun juga butuh ilmu di pelatihan tersebut, yang tentunya ilmu itu nanti bisa saya implementasikan di lembaga sekolah, misalnya di kelas, jika itu ada seorang guru ya. Kemudian itu nanti juga akan berdampak positif bagi anak didik saya, membawa pemahaman bagi mereka, dan itu juga bermanfaat bagi mereka. Jadi itu dua hal yang sama-sama berat ya, berat sekali untuk menentukan yang harus pilih yang mana. Tetapi kan kita harus memilih salah satu. Apakah kita memberikan izin ataukah tidak? Mungkin yang selama ini dilakukan Bu Umi seperti apa? Saya biasanya akan memberikan izin kepada guru yang mengikuti pelatihan itu. Kemudian untuk kelasnya itu nanti bisa dijadikan satu menjadi satu kelas, bisa dua kelas digabung menjadi satu kelas dengan satu guru pengampu. Jadi ada seperti kelas paralel itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Bu Umi memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Umi menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Umi jalankan selama ini? Kalau di sekolah, di lembaga, seperti yang Bu Uni juga ketahui, karena Bu Uni juga ketahui ya, Bu Uni juga seorang guru di kelas sekolah kita. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Kemudian untuk menyelesaikannya, mungkin beberapa kasus kita bisa langsung menyelesaikan. Saat itu juga kita bisa menyelesaikan. Tapi ada juga kasus-kasus yang tidak serta-merta kita bisa menyelesaikannya.
kita perlu waktu, kita perlu bertukar Pikir. pikiran, bertukar pendapat dengan guru yang lain. Saya sebagai kepala sekolah kadang juga tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Saya membutuhkan cara pandang dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kita bersama-sama melakukan pertemuan untuk membahas satu kasus dan kita bersama-sama menyelesaikan kasus tersebut. Apa keputusan yang tepat yang bisa kita ambil untuk kasus tersebut. Ya, berarti setiap ada kasus Bu Umi selalu berkolaborasi dengan teman-teman gitu untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Kadang-kadang ya seperti itu, kadang-kadang ya langsung saja saya yang mungkin yang gitu ya. bisa ditangani gitu. Ya, sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Umi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Untuk orang atau siapa saja yang membantu saya, tentu saja teman-teman di sekolah saya ini yang membantu saya, Bu. Jadi kita itu berkolaborasi, kita sama-sama memiliki sekolah ini, menjaga nama baik dan sebisa mungkin keputusan yang saya ambil itu bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Seperti itu berarti selalu melibatkan teman-teman gitu, Bu? Ya, tapi tetap tanggung jawab terbesar itu ada di tangan kepala sekolah. Iya, pasti itu, Bu. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Umi petik dari pengalaman Bu Umi mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil dari ketika saya mengambil keputusan yang menyangkut dilema etika antara kebenaran dan kebenaran harus memilih yang mana, itu adalah saya melatih diri untuk bersikap terbuka dengan pendapat orang lain. Kemudian saya juga menyaring informasi-informasi yang ada. Harus jeli untuk menyaring informasi-informasi yang ada untuk saya mengambil keputusan. Kemudian ketika saya sudah mengambil keputusan tersebut, saya harus bisa mempertanggungjawabkan itu sebaik-baiknya dan seutuhnya, karena saya sebagai kepala sekolah harus memegang teguh itu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk wawancaranya siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya Bu Umi. Semoga ini bermanfaat. Tugas saya juga terselesaikan dengan baik. Ya Bu Uli, semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan wawasan baru untuk Bu Uli. Kemudian juga saya juga ucapkan terima kasih atas kepercayaannya, ya. Saya diwawancarai, terima kasih sekali. Dan untuk permohonan maaf itu tidak ada yang perlu dimaafkan, ya. Ini kita sama-sama belajar, Bu Uli belajar menjadi seorang pemimpin dan saya pun belajar untuk memimpin. Begitu nggih. Nggih, Bu, sami-sami. Saya undur diri dulu nggih, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bu Uli. Terima kasih, Bu.